Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para siswa sekalian yang dimuliakan Allah dan mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena qudrah dan iradahnya pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan duha. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya dan juga kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Hari ini kita berada di hari ke-14 di bulan Safar 1443 Hijriah. Pada zaman jahiliyah berkembang anggapan bahwa bulan Safar adalah bulan sial atau dikenal dengan istilah tasya'um. Bulan yang tidak memiliki kehendak apa-apa ini diyakini mengandung keburukan-keburukan sehingga ada ketakutan bagi mereka untuk melakukan hal-hal tertentu. Pikiran semacam ini juga masih menjalar di zaman sekarang. Sebagian orang menganggap bahwa hari-hari tertentu membawa hoki alias keberuntungan, sementara hari-hari lainnya mengandung sebaliknya. Padahal seperti bulan-bulan lainnya, bulan Safar netral dari kesialan atau ketentuan nasib buruk. Jikapun ada kejadian buruk di dalamnya, maka itu semata-mata karena faktor lain, bukan karena bulan Safar itu sendiri. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wala tiyarata wala hamata wala safara wa firra minal majzum kama nafirru minal asad." Tidak ada adwa, tiarah, hamah, safar, dan menjauhlah dari orang yang kena penyakit kusta atau lepra, sebagaimana kamu menjauh dari singa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adwa adalah keyakinan tentang adanya wabah penyakit yang menular dengan sendirinya, tanpa sebuah proses sebelumnya dan tanpa seizin Allah. Tiarah adalah keyakinan tentang nasib baik dan buruk setelah melihat burung. Dalam masyarakat jahiliyah ada mitos yang mengatakan bila seorang keluar rumah dan menyaksikan burung terbang di sebelah kanannya, maka tanda nasib mujur bakal datang. Sementara bila melihat burung terbang di sebelah kirinya, maka tanda kesialan akan tiba, sehingga sebaiknya pulang. Sedangkan hamah adalah semacam anggapan bahwa ketika terdapat burung hantu hinggap di atas rumah, maka pertanda nasib sial akan tiba kepada pemilik rumah tersebut. Tak beda jauh dengan Safar yang diyakini sebagai waktu khusus yang bisa mendatangkan malapetaka. Para siswa sekalian yang dimuliakan Allah, Islam tidak mengenal hari, bulan, atau tahun sial. Sebagaimana seluruh keberadaan di alam raya ini, waktu adalah milik Allah dan makhluk Allah. Waktu tidak bisa berdiri sendiri. Ia berada dalam kekuasaan dan kendali penuh Rabb-Nya. Setiap umat Islam wajib berkeyakinan bahwa pengaruh baik maupun buruk
tidak ada tanpa seizin Allah. Begitu juga dengan bulan Safar. Ia adalah sebagian dari 12 bulan dalam 1 tahun Hijriyah. Safar merupakan bulan kedua dalam kalender Qamariyah, terletak sesudah Muharram dan sebelum bulan Rabiul Awal. Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat At-Taubah ayat 36 yang membicarakan tentang bilangan bulan dalam 1 tahun, menjelaskan bahwa nama Safar terkait dengan aktivitas masyarakat Arab terdahulu. Safar berarti kosong. Dinamakan demikian karena di bulan tersebut masyarakat kala itu berbondong-bondong keluar mengosongkan daerahnya, baik untuk berperang ataupun menjadi musafir. Rasulullah sendiri menampik anggapan negatif masyarakat jahiliyah tentang bulan Safar dengan sejumlah praktik positif. Habib Abu Bakar Al-Adni dalam sebuah kitabnya memaparkan bahwa beberapa peristiwa penting yang dialami Nabi terjadi pada bulan Safar. Di antaranya pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah, menikahkan putrinya Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, hingga mulai berhijrah dari Mekkah ke Madinah. Artinya, Rasulullah membantah keyakinan masyarakat jahiliyah bukan hanya dengan argumentasi, tapi juga pembuktian bagi diri beliau sendiri. Dengan melaksanakan hal-hal sakral dan penting di bulan Safar, Nabi seolah berpesan bahwa bulan Safar tidak berbeda dari bulan-bulan lainnya. Para siswa sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, manusia diperintahkan untuk senantiasa melakukan proses-proses dan tahapan-tahapan yang wajar. Islam adalah agama yang sangat menghargai fungsi akal. Karena itu, tiap pekerjaan amat dianjurkan melalui satu perencanaan yang matang dan ikhtiar yang maksimal. Selebihnya adalah doa dan kepasrahan total kepada Allah. Sial atau beruntung merupakan kelanjutan dari proses dan tahap tersebut, bukan pada mitos-mitos khayal yang tak masuk akal. Untuk terbebas dari penyakit, manusia diperintahkan untuk hidup bersih dan menghindari pengidap penyakit menular. Agar selamat dari bangkrut, pedagang disarankan untuk membuat perhitungan yang teliti dan hati-hati. Agar lulus ujian, pelajar, para siswa mesti melewati belajar secara serius dan benar-benar untuk menghafal. Dalam Islam, menolak bulan sial dan bulan beruntung akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang wajar. Tidak malas ikhtiar karena merasa hari-harinya pasti diliputi keberuntungan. Juga tidak dicekam kecemasan karena dihantui hari-hari penuh sial. Sebagai hamba, manusia didorong untuk berencana, berjuang, dan berdoa. Sementara ketentuan dan hasil dipasrahkan kepada Allah. Dengan demikian, saat menuai hasil, kita tetap bersyukur. Dan tatkala mengalami kegagalan, kita tidak lantas putus asa. Kemudaratan dan kesialan dapat menimpa kita kapan saja, tidak mesti pada bulan-bulan tertentu. Dari sinilah kita diharapkan untuk selalu menjaga diri, melakukan usaha-usaha pencegahan, termasuk dengan doa memohon perlindungan kepada Allah setiap hari. Doa yang biasa dibaca adalah doa sederhana yang selalu kita baca. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah yang bersama namanya tidak akan ada sesuatu di bumi dan di langit yang sanggup mendatangkan madarat. Dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Barang siapa yang membaca doa tersebut pagi dan sore,
maka ia tidak akan menerima akibat buruk dari malapetaka. Keterangan tentang doa ini bisa ditemukan dalam hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Keberuntungan sejatinya adalah ketika seorang hamba mengisi waktunya kapan saja untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya kerugian terjadi adalah saat seseorang menyia-nyiakan waktunya, termasuk ketika di bulan-bulan mulia sekalipun. Tidak ada bulan sial atau tidak. Yang ada adalah apakah perbuatan kita membawa maslahat atau tidak, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Inilah momentum baik untuk lebih menghargai waktu dengan membangun optimisme dan gairah menghamba kepada Allah yang setulus-tulusnya. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa dianugerahi kekuatan untuk menghormati waktu-waktu yang Allah anugerahkan kepada kita untuk perbuatan dan pikiran yang berfaedah, membawa maslahat, membawa manfaat, dan membawa kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Demikianlah tausiah duha singkat pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran, dan kita bisa menepis anggapan bahwa bulan Safar ini adalah bulan sial. Bulan Safar intinya sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada kesialan, tidak ada keberuntungan di dalamnya. Beruntung dan sial itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.